Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi rabba Islami dina bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah bizikni warjukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita harus mementingkan berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita tidak hanya masuk di pikiran tapi juga diridhoi oleh Allah Tuhan Subhanahu wa taala. Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini kita presensi dulu. Hadir semua ya, alhamdulillah kita dapat belajar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pembelajaran sebelumnya kita belajar bab 2 tentang kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia ya, termasuk para penjajah yang datang ke Indonesia. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan ke bab 3. Dari mana asalnya penjajah-penjajah itu datang ya? Contohnya Portugis dan Belanda itu datang dari mana? Kita akan lihat pada peta dunia. Sekarang kita akan perhatikan peta dunia. Di sini ada berbagai macam warna. Yang mana yang daratan? Warna apa? Warna kuning dan pink. Yang mana yang lautan? Warna apa? Biru. Oke, jadi untuk membedakannya di sini ada warna biru itu sebagai lautan dan yang warna pink, putih dan warna kuning ini sebagai daratan. Pertanyaannya, berada di benua manakah kita? Pintar sekali Jaki dan teman-temannya, kita semua ada di benua Asia. Sekarang coba tunjuk Anggun yang mana Indonesia. Nah, pintar sekali. Jadi Indonesia ada di sini yang mana? Masuk ke benua Asia di sini ya. Nah. Dari benua Asia ini tentunya memiliki perbedaan antara benua Asia dan benua Eropa yang dingin. Salah satu contohnya apa Jaki? Bedanya di bagian Asia yang tropis dan di bagian Eropa yang dingin, apa contoh perbedaannya? Pada pakaian contohnya, apa bedanya? Pakaian di Eropa, pakaiannya menggunakan lebih tebal, terutama di musim dingin. Sedangkan kita di Asia ini, kebanyakan iklim tropis ya, panas, jadi tidak menggunakan baju tebal. Kecuali di daerah yang memang ada
saljunya daerah Korea dan Jepang itu masih ada saljunya ya. Sedangkan untuk wilayah Asia kebanyakan itu tidak ada. Thailand, Indonesia, Malaysia itu India tidak ada iklim yang bersalju ya. Nah, untuk kehidupan sehari-hari kita dapat lihat di berita-berita untuk wilayah yang dingin tadi, masyarakatnya memiliki masalah ketika turun salju mereka kedinginan, dan ketika musim gugur, musim semi tentunya berbeda. Berbeda dengan kita di daerah Asia di sini. Mereka itu menanam itu tidak semudah kita. Kita melempar singkong itu aja sudah bisa tumbuh ya, bisa untuk kita makan. Sedangkan kita nanam singkong, ubi segala macam di Eropa itu tidak bisa tumbuh ya, karena iklimnya berbeda. Jadi disitulah perbedaan kehidupan sehari-hari masyarakat yang ada di Eropa dan di Asia tentunya berbeda ya. Tidak seperti kita yang ada di Asia dan di Eropa. Belum lagi benua-benua yang lainnya, ada di Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, dan Australia tentunya berbeda. Ada lagi daerah Antartika yang dingin ya, tentunya itu berbeda lagi ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya sebelum memulai ini, ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kita akan mengamati peta dunia lagi. Coba kita bayangkan, seandainya Jaki tinggal di Eropa, apakah dia masih musim salju pakai kaos oblong? Tentu tidak ya. Apakah Jaki ketika di Eropa ini kulitnya hitam? Bisa ya, bisa tidak ya. Tapi tergantung gen lagi ya. Gen lagi daerah. Bangsa Eropa ini kebanyakan berkulit putih. Sedangkan kita berkulit sawo matang ya, berbeda. Terutama di Afrika itu juga berbeda. Berkulit hitam beda lagi ya. Pada dunia ini memiliki binatang-binatang yang berbeda tentunya. Ada binatang yang bisa hidup di iklim dingin dan ada yang tidak. Apa contohnya anggun yang hidup di Eropa yang tidak bisa hidup di Asia? Binatang uniknya apa di Eropa, anggun? Binatang dingin? Penguin, mantap anggun dan Aurora. Penguin kalau hidup di Indonesia, di Kalimantan, nggak bisa hidup ya guys ya. Karena dia iklimnya di dingin ya. Sedangkan binatang yang ada di Asia apa? Yang paling unik di Asia? Komodo. Komodo kalau hidup di Eropa itu tidak bisa ya. Jadi tergantung iklimnya lagi. Jadi meskipun dunia ini satu dunia tapi berbeda-beda. Yang faktor yang menentukan tentunya iklim. Selanjutnya bagaimana bisa sebuah negara itu dikelompokkan dalam satu kelompok? Marco, bagaimana bisa ini Brazil, Bolivia, Peru dikelompokkan dalam satu benua? Apa penyebabnya? Karena mereka ada di satu benua atau daratan. Nah, ini contohnya Australia ada di satu daratan, Afrika satu daratan, Amerika satu daratan, Asia satu daratan, dan Eropa juga ada di satu kelompok yang sama. Oke, itu kita bisa menggolong-golongkan negara di dunia itu berdasarkan wilayahnya ya. Berdasarkan wilayah suatu daratan. Oke, setelah ini kita akan masuk materi, tapi sebelumnya alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu.
Untuk menyanyikan lagu nasional, kita akan minta teman kita yang jago banget, Anggun. Yang lain silahkan berdiri. Dan Pancasila, aku yang pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih Anggun dan teman-teman semuanya. Silahkan duduk kembali. Sebelum masuk materi, kita akan melihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik mampu mengidentifikasi nama-nama 6 benua di dunia dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis karakteristik umum, luas, iklim, populasi, kenampakan alam khas dari setiap benua dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan letak benua-benua pada peta dunia dengan akurat. Yang keempat, peserta didik mampu membandingkan karakteristik antar benua dalam bentuk presentasi sederhana atau infografis. Jadi kita nanti akan presentasi secara berkelompok di depan bergantian ya. Nah. Selanjutnya kita akan menonton video materi pembelajaran yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di kanal Ayo Jadi Juara. Kali ini kita akan membahas materi IPAS kelas 6 bab 3, Pelesir Keliling Dunia. Topik yang akan kita bahas adalah topik A, 6 benua di dunia. Materi ini sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Ayo kita mulai materinya. Tempat tinggal kita adalah bagian dari negara kepulauan Indonesia. Dan Indonesia adalah bagian dari benua Asia. Lalu, apakah itu benua? Tahukah kalian bahwa bumi kita memiliki 6 benua? Ayo kita jelajahi bersama. Kerak bumi, lempeng, dan benua. Kerak bumi yang keras merupakan tanah tempat kita tinggal. Kerak ini menutupi bagian luar bumi, seperti kulit jeruk yang menyelubungi buah di dalamnya. Lempeng adalah kepingan lebar yang terpisah-pisah yang menyusun kerak bumi. Lempeng ini terus bergerak dengan sangat lambat ke semua arah. Lempeng yang menjadi dasar bongkahan batu tinggi di atas laut dan membentuk benua dinamakan lempeng benua. Benua adalah daratan yang sangat luas di permukaan bumi. 6 benua di dunia. Perhatikan ya videonya. Bumi memiliki 6 benua. Apa saja benua-benua tersebut? Yang pertama adalah benua Asia. Kedua, benua Eropa. Ketiga, benua Amerika. Keempat, benua Afrika. Kelima, benua Australia. Dan terakhir, benua Antartika atau biasa juga disebut Kutub Selatan. Benua Asia. Benua Asia adalah benua terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 30% luas daratan dunia. Luas daratan dan lautan Asia mencapai 8,7% luas dunia. Benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Nama Amerika berasal dari nama orang Eropa pertama yang menjelajahinya, yaitu Amerigo Vespucci. Benua Afrika. Benua Afrika adalah benua dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah benua Asia. Benua Afrika memiliki banyak gurun dan cenderung kering. Afrika memiliki gurun terbesar di dunia, yaitu Gurun Sahara, dan sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil.
Benua Afrika terbagi menjadi 5 wilayah yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Tengah, Afrika Selatan, dan Afrika Timur. Benua Eropa. Benua Eropa berada di daratan yang sama dengan benua Asia. Karena itu lempengnya dinamakan lempeng Resia. Benua Eropa dibagi menjadi 4 wilayah yaitu Eropa Timur, Eropa Utara, Eropa Barat, dan Eropa Selatan. Benua Eropa adalah satu-satunya benua yang tidak memiliki gurun. Sebagian besar negara Eropa tergabung dalam perkumpulan Uni Eropa. Benua Antartika atau Kutub Selatan. Benua Antartika adalah zona bebas yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Kondisi geografis Kutub Selatan lebih ekstrim daripada Kutub Utara atau Arktik. Wilayah ini tidak dihuni oleh manusia, kecuali beberapa stasiun yang digunakan untuk penelitian. Benua Australia. Benua Australia adalah benua terkecil di dunia. Luasnya hanya sekitar 7 juta kilometer persegi. Benua Australia adalah salah satu negara persemakmuran yang memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial. Benua Australia berbatasan langsung dengan Indonesia dan dipisahkan oleh Samudra Hindia. Mencairnya es di Antartika. Benua Antartika mengandung lebih dari setengah air tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah menonton videonya tadi. Kita kembali ke materi. Nah, jadi ini ada pembagian benua-benua di dunia ada 6. Kita sudah melihat di peta, tapi kita lihat lagi di slideshow ini. Dari sini kita bisa lihat yang warna pink adalah wilayah Australia, Asia warna merah hati, dan Europe warna merah marun, kemudian Afrika kuning, Amerika Selatan hijau tua, dan Amerika North warna hijau lebih muda. Nah, kita dari penjelasan tadi kita dapat mengetahui bahwa Asia merupakan apa, Marco? Asia benua terluas di dunia. Di antaranya benua Asia ini negaranya apa, Giska? Negara Asia ini, benua Asia negaranya apa saja contohnya? Rusia, Cina, Indonesia. Nah, seperti kita ketahui, daerah Asia ini adalah daerah kita ya. Daerah Indonesia. Selanjutnya, benua terbesar di dunia apa, Chloe? Afrika, ya benar. Kedua terbesar adalah Afrika. Yang terkenal daerahnya apa, Rainer? Rafael? Yang terkenal apa? Deparen apa? Gurun Sahara. Jadi di Afrika yang terkenal adalah Gurun Sahara. Afrika itu terkenal tropis dan kering. Seperti kita ketahui, negara seperti Nigeria, Kenya, Afrika Selatan itu negaranya cukup kering ya. Tidak seperti kita, hutan hujan tropis ya, sering terjadi hujan sehingga daerahnya subur. Sungai Nil itu juga ada di Afrika. Sungai Nil merupakan sungai apa, Nara? Terpanjang di dunia. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Sedangkan hewan endemiknya apa, Sahwah? Hewan-hewan di Afrika apa? Singa, apalagi? Jerapah dan gajah, itu binatang-binatang endemik di Afrika. Selanjutnya ada Amerika Utara. Amerika Utara merupakan benua terbesar ketiga. Daerah Kutub Utara hingga Gurun Selatan memiliki pegunungan Rocky.
Contohnya negara Amerika Serikat. Jadi Donald Trump itu ada di benua Amerika Utara. Nama negaranya Amerika Serikat. Nah, seperti kita ketahui, Amerika Serikat ini adalah negara yang sangat maju. Selanjutnya Amerika Selatan. Nah, Amerika Selatan ini adalah negara-negara Brazil. Ya, Ilham, betul. Ada juara dunia tahun kemarin, beberapa tahun lalu, apa negaranya? Argentina. Dari Argentina pemain bolanya siapa? Messi. Messi. Nah, kalau Brazil apa? Neymar. Nah, ada Neymar. Nah, itu ya ciri khas Amerika Selatan. Kalau hewan endemiknya, hewan uniknya adalah alpaka dan jaguar. Selanjutnya Europe atau Eropa. Nah, ini adalah negara Eropa, adalah benua yang berada di sini. Benuanya itu berbatasan dengan benua Asia masih ya, tapi dia termasuk benua. Untuk negara-negaranya, negara apa, Risma? Negara Eropa apa saja? Prancis, Inggris, dan Jerman, dan Italia, serta Spanyol. Ini adalah negara-negara sepak bola ya. Selanjutnya ada benua Australia. Nah, Australia ini merupakan benua yang paling kecil ya. Namun, meskipun seperti itu, benua ini memiliki sebuah negara yaitu Australia dan beberapa negara bagian. Jadi, satu-satunya benua yang memiliki negara ini adalah Australia. Contoh binatang-binatang uniknya adalah kanguru dan koala. Nah, itu tadi binatangnya kanguru ya. Suku aslinya adalah aborigin. Nah, lanjut ada kenampakan alam dan di benua Asia. Dapat kita lihat pada gambar itu gunung apa? Ilham? Yang ada putih di atasnya itu ada salju di atasnya? Gunung Fuji ada di mana, Ilham? Di Jepang. Devaren itu gurun apa? Gurun Gobi terletak di Mongolia. Ada sungai di Turki dan ada pegunungan Altai di Rusia. Sedangkan untuk floranya ada kelapa, karet, dan kayu, termasuk di daerah kita ini ada kelapa sawit. Untuk binatang endemiknya apa, Nara? Binatang Asia yang paling terkenal? Komodo dan badak. Ada pula di Cina itu namanya apa? Panda. Selanjutnya kita ke benua Amerika. Kalau di film-film itu ada sungai Mississippi ya, biasa masuk film-film, terletak di Amerika Utara. Selanjutnya hutan paling terkenal di dunia apa, Selo? Hutan Amazon. Di hutan Amazon terletaknya di Amerika Selatan. Binatang apa yang ada di Amazon yang paling terkenal? Ular apa? Anaconda, itu ular yang paling terkenal dari Amerika Selatan. Selanjutnya ada pegunungan Rocky di Amerika Utara dan ada danau di Amerika Utara pula. Lanjut itu patung apa? Patung Liberty ada di mana? Ada di New York, Amerika. Selanjutnya pohonnya ada pohon pinus tropis. Binatangnya ada apa, Marco? Ada bison sama apa? Nah, ada penguin. Seperti kita ketahui tadi, penguin ada di daerah yang dingin dan tidak bisa hidup di daerah yang panas seperti Asia atau Afrika yang panas, itu tidak bisa ya. Selanjutnya ada benua Eropa.
Ada pegunungan Alpen dan ada sungai Thames di London. Ada lembah di Italia dan ada danau di Rusia. Untuk tanamannya ada tanaman tundra dan burungnya, faunanya burung apa itu? Burung elang. Lanjut ya di Afrika. Nah, di Afrika itu kalau di film-film kita lihat daerah apa Afrika itu? Daerah gurun ya. Di Afrika Utara biasanya gurun itu identik dengan daerah Mesir ya. Di Mesir ada apa yang segitiga itu? Ada sungai ini yang segitiga itu apa? Ada piramida di Mesir ya. Lanjut, ada sungai terpanjang di dunia, sungai apa? Sungai Nil. Untuk flora dan faunanya ada pohon mahoni dan kayu kenari, sedangkan binatang buasnya ada singa dan gajah. Ada pula buaya dan apa yang leher panjang? Jerapah. Pintar sekali ga. Lanjut ke Australia kita. Binatang endemiknya apa, Ilham? Ada kanguru, ada pula koala, dan faunanya ada pohon kayu. Untuk bangunannya itu ada bangunan itu ya yang seperti segitiga seperti stadion. Lanjut benua Antartika. Ini benua Antartika ini seperti kita ketahui daerah es ya, jadi jarang ada tumbuhan. Contoh tumbuhannya di sini adalah rumput rambut Antartika. Faunanya ada paus biru, ada beruang kutub, ada apa lagi? Penguin. Oke, selanjutnya kita akan buat kelompok lagi. Ada 3 kelompok berisi. Sebelum bikin kelompok kita tepuk semangat dulu. Ayo pimpin ketua kelas lagi. Tepuk semangat. Sekali lagi. Mantap. Oke, jadi di sini ada 3 kelompok sesuai ke senang minat masing-masing ya. Ada kelompok A, B, dan C. Yang pertama kelompok A itu nanti akan diberikan tabel kosong. Nanti diisi nama-nama benua, ciri utama, dan tempat menarik. Nanti akan presentasi ke depan. Selanjutnya ada kelompok B berisi peta buta, nanti akan kita warna dan menulis gambar-gambar dan bisa kita tempelkan. Nanti Bapak kasih gambar-gambarnya bisa digunting dan ditempel. Selanjutnya yang kelompok C ini peta pikiran atau kolase, nanti bisa juga dipelajari dan kita tempel-tempel. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya atau tugasnya. Nah, untuk kelompok A, materinya yang kita lihat, kelompok A ini senang menonton video, maka akan kita beri video pembelajaran ya. Nanti mereka akan menonton video dan akan semacam mempelajari dan merangkumnya, nanti akan dituliskan di lembar kerjanya. Selanjutnya yang kelompok B mengamati peta dunia dan infografis. Ini peta dunianya, infografisnya nanti akan dikerjakan ya dari tugasnya yang ini, mewarnai dan menggambar. Sedangkan yang kelompok A tadi ini mengisi tabel ya. Langsung kita berikan saja ke kelompok A tabel. Lanjut kelompok B mana? Kelompok B mewarnai dengan materinya ini. Materinya ini dibaca perintahnya ada di atas ya. Dan yang kelompok
C itu membuat kolase atau peta pikiran dengan materi bacaan. Jadi ada yang dari nonton video, ada yang dari peta ini, ada yang dari materi bacaan artikel yang sudah Bapak cetak. Nah, ini dikerjakan ya. Ini dibagi bisa. Ditulis benuanya 6 benua, 1 kotak 1 benua. Ya. 1 kotak 1 benua nanti ditulis misalnya Asia, benua terbesar di dunia, binatangnya apa? Nah, gitu aja. Singkat-singkat aja. Kalau mau digunting itu nanti bisa digunting ini binatang-binatangnya nanti ditempel, ada Bapak bawa lem dan gunting. Ini bisa digunting nanti ditempelkan di daerah peta-peta dunianya ya. Ini Bapak juga sudah siapkan gambar-gambarnya yang membutuhkan bisa digunting dan ditempelkan ya. Di peta-peta dunia, di peta pikiran bisa. Nah, ini Axel dan Aurora bisa mengguntingnya itu. Aurora sama Nara gunting. Anggun bisa mewarnai. Nanti bisa menempel berdua. Nah, ini untuk kelompok yang ini bisa membaca materinya dulu. Sambil ada yang menulis materinya. Nah, untuk kelompok 1 kita akan melihat videonya ya. Nah, ini materi kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar View. Lanjutan materi geografi fase kelas 11 Kultur Merdeka tentang keragaman hayati. Khusus pada video kali ini kita akan membahas 8 wilayah sebaran fauna di dunia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda konten. Persebaran fauna di dunia menurut Alfred Russel Wallace dibagi menjadi 8 wilayah. 1. Australian atau Australis, mencakup benua Australia, New Zealand, Papua, dan pulau kecil di sekitarnya. 2. Oriental, meliputi Asia Tenggara dan Asia Selatan. 3. Indian, Afrika Tengah dan Afrika Selatan, termasuk Pulau Madagaskar. 4. Palearktik sebagai wilayah fauna terluas di dunia, meliputi Afrika Utara, seluruh Eropa, Asia Barat, Tengah, Timur, dan Utara. 5. Neotropik Amerika Tengah dan Amerika Selatan. 6. Nearktik Amerika Utara, Greenland, dan Ada. dan 7. Oseanik atau Oceanian, kepulauan pulau-pulau kecil di Pasifik Tengah dan Selatan. Hingga yang ke-8, fauna Antartika, meliputi benua Atlantika. Faktor sebaran fauna di dunia menjadi 8 ini antara lain adalah faktor bintang, faktor iklim, faktor tanah atau geografik, faktor relief, topografi atau geografis, dan faktor organis atau makro. Kita akan mulai membahas tentang fauna Australian atau fauna Australis. Wilayahnya mencakup benua Australia, Papua, sebagian Maluku, yang Maluku Utara, dan New Zealand serta pulau kecil di sekitarnya. Karena itu habitatnya meliputi daerah yang iklim tropis di fauna Australia, misalnya iklim tropis ini wilayah di dunia yang iklim tropis, iklim subtropis sampai iklim sedang, sehingga penampakan alamnya berupa hutan hujan tropis, sabana, sampai pada gurun yang ada di Australia. Karena itulah maka fauna yang ada di Australia endemiknya antara lain adalah kanguru. Kanguru menjadi fauna simbol negara Australia. Juga ada kanguru pohon, koala, kemudian ada walabi, landak Papua, ada opsi layang yang bisa memanjat di pohon dan bisa terbang dengan kulitnya. Kemudian ada burung-burung raksasa seperti burung kasuari, burung emu, burung kiri, burung cendrawasih, dan lain-lainnya.
Kita lanjutkan, fauna yang kedua adalah fauna oriental, di wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan. Karena itu habitatnya mencakup wilayah yang ekstrim, tropis sampai iklim subtropis dan bagian iklim hujan. Karena itu, maka namanya, maka wilayah ini Binatang-binatang khasnya aja sini. Ada mana Eropa tadi? Eropa mana? Mana wilayah Eropa? Beberapa jenis fauna yang khas hidup di daerah ini antara lain adalah harimau India, harimau Tenggara, harimau Sumatera, ada gajah, mulai dari gajah Sumatera, Gunting dapat tempel. sebagainya, badak, Eropa mana Eropa? ada beruang, banteng, antelop, ini antelop, kemudian ada sigon, siamang, orangutan, dan lain-lain. Yang ketiga, fauna Ethiopia. Wilayahnya mencakup Afrika Tengah, Afrika Selatan, Eropa Barat, dan sebagian dari Jazirah Arab, khususnya yang bagian selatan. Karena itulah wilayah ini memiliki iklim hujan tropis sampai pada sabana, stepa, hingga pada gurun yang sangat sedang ada di Afrika. Fauna-fauna endemik di Afrika antara lain ada jerapah, zebra, dan kuda nil. Nah ini binatang-binatangnya ya. Di daerah Afrika. Ini untuk Afrika. Kemudian ada singa, cheetah, hyena, gorila, unta pun ada, kuda nil, dan itu ada jerapah. Kita lanjutkan fauna yang keempat atau fauna variatif. Wilayahnya mencakup yang terluas ya di dunia. Wilayahnya mencakup Afrika Utara, seluruh Eropa, Asia Barat, Tengah, Timur, dan Utara. Habitat dari fauna ini sudah sangat lengkap, di daerah yang beriklim subtropis dan sampai pada daerah kutub, sehingga memiliki perbedaan suhu yang sangat ekstrim, mulai dari gurun di daerah Arab, Persia, Gobi, sampai yang sangat dingin di kutub utara. Wilayah ini juga terdapat daerah yang berhutan taiga atau hutan konifer yang menjadi simbol dari wilayah yang sangat luas. Ini ada hutan gugur atau hutan tropik, ya, sampai pada daerah tundra yang ada di sekitar kutub utara. Fauna variatif kelompoknya bisa sambil mencatat binatang-binatang yang ada di negaranya. Kemudian ada Bisa ditulis. Ya, panda, fauna khas dari China. Ada onta, keledai, kuda yang berukuran mini atau kecil. Kemudian ada kambing, burung, dan lainnya. Fauna yang kelima adalah fauna neotropik. Wilayahnya mencakup Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Wilayahnya, habitatnya apa saja? Tentu wilayah ini memiliki wilayah yang beriklim tropis, subtropis sampai pada sedang, serta habitat yang dipakai tempat tinggal untuk fauna di daerah ini adalah berhutan dan tropis yang sangat lebat. Ya. Meliputi fauna antara lain adalah fauna yang utang, ya, yang memiliki wilayah yang sangat lebat. Armadillo, alpaka, kapibara, jadi apa makanan dari kuda, ya. Kemudian ada kelelawar berbisa darat, kemudian ada anaconda penggiling pirana atau piranha yang sangat menakutkan, kecil tapi dia adalah Ada anaconda. fauna yang keenam di dunia adalah fauna neatik yang mencakup alam yang tidak mendarat, dunia dan pulau kecil di sekitarnya. Habitatnya mulai dari hutan rumput, kemudian ada daerah padang rumput, hutan konifer, padang pasir atau sabana sampai pada tundra di daerah kutub utara. Fauna apa saja yang ada di sini? Inilah fauna-fauna yang ada di fauna neatik, meliputi bison dan bison. Ini sama, Ada bison, berbeda. Kemudian ada harimau, ada prairie dog. Ini adalah jenis tupai yang hidup di daerah gunung, bukan daerah besar. Kemudian ada rakun, ini adalah antelop, ya. antelop, Ada rakun, salamander, salamander, biru, dan ini kalkun. kalkun.
7 kawanan oseanik. Kawanan oseanik meliputi wilayah yang Ini berada wilayah di laut-laut Pasifik sudah ya. bagian tengah hingga selatan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, dikerjakan dulu. Semuanya sudah dapat materinya. Dikerjakan dulu. Ini sambil Bapak lihatkan. Ini ada di sini di video ini bisa dipoto, bisa sambil buat belajar ya di foto-foto ini. Benua apa yang diambil? Asia. Nah, di sini ada benua Asia, ada komodo, ada badak. Ya, Bapak lihat. Nah, sudah betul. Negara-negaranya ada. Gambar faktanya menarik. Ada binatang-binatangnya. Ya, tinggal di sini daerah ciri khasnya ya. Afrika apa? Nah, ada gurun. Australia apa? Binatangnya bisa ditulis juga. Kelompok ini udah menggambar dan menggunting. Ada anak kanguru. Kerjanya kerjasama ya. Eropa ada elang tadi. Ini di materi ada kan? Ini untuk kelompok ini banyak materi dari artikel ya, belajarnya. Bisa dilihat di sini artikelnya sudah di print. Kelompok 2 dari gambar peta, infografis membuat gambar, mewarnai gambar dan menempel-nempelkannya. Mantap, sudah digunting ya. Mantap, jangan sampai salah ya, nanti komodo ada di Eropa nanti. Ditempel di bawahnya sini nanti bisa. Ya. Satu aja. Gantian. Tempel sudah, yang sudah tempel. Oh, masih mau warnai. Ya. Ada penggaris? Buat memotong juga bisa pakai penggaris. Bantu isi Deparen. Nah, dari buku juga bisa lihat. 5 menit lagi kita akan presentasi. Yang sudah dulu.
Yang sudah bisa presentasi, yang belum nanti gantian karena majunya secara bergantian. Nah, itu benua Eropa tadi, Amerika. Mana halaman tadinya? Ya, tulis nama kelompok ini di atasnya. Namanya mana? Boleh ditulis. Nggak apa-apa juga. Sudah guntingnya sana ya? Oh ya. Lama. Yang penting ada aja ya daerah negaranya, sudah nggak usah semuanya terlalu banyak karena nanti ditempel. Tunggu ya. Nah, dah. Dilem, di ini dinempelin di dekat negara-negaranya. Nanti yang nempel siapa? Ya bisa. Kelompok 1 sudah presentasi? Siap? Oh ya, dikit lagi ya. Dikit lagi presentasi. Tunggu.
Oke, cukup. Maju aja, nggak apa-apa. Kita bacakan yang sudah kalian kerjakan. Oke, kelompok 1 akan maju membacakan hasil presentasinya. Ayo semuanya berenam, beri jalan. Ke sana bisa. Awas kena kabel. Sini maju-maju sini, jangan di belakang. Sini maju-maju. Yang lain bisa memperhatikan sambil mengerjakan, tidak apa-apa. Oke, ketua kelompok akan memperkenalkan kelompoknya, kemudian akan membacakan hasil pengerjaan mereka. Oke, silahkan. Alwin. Saya akan membacakan presentasi ini. Hutan hujan, hutan gugur, memiliki banyak gunung, cenderung kering, sungai negara fisik, Asia, Eropa, Asia, Amerika, India, jerapah dan zebra, kutub, panda, benua Australia, benua terkecil dunia, negara bagian dan benua Victoria, benua terkecil dengan Indonesia. Lanjut dibacakan selo bisa. Ya, lanjut bisa dibacakan lagi oleh Marco. Sampai habis Marco. Negara bagian dan buat teritorial berbatasan langsung dengan Indonesia. Contoh negara penting. Pertama, fakta menarik gambar khas. Pertama, kiwi, yang kedua kanguru, ketiga emu, Nokia, yang terakhir badak. Oke. Presentasinya sudah selesai. Sekarang kelompok 2 dan 3 bisa bertanya tentang benua apa, Alwin? Afrika dan Australia bisa ditanyakan. Nah, kelompok 3 tanyakan. Apa hewan Afrika? Apa hewan Afrika, Marco? Hewan uniknya Afrika? Kang Afrika. Oh, Afrika. Ada jerapah, Ada jerapah, kuda Nil, zebra. orang kutub, Oke. dan panda. Lanjut dari kelompok ini, kelompok 2 tanya tentang benua Australia. Apa yang ditanyakan? Bisa hewannya, bisa apa? Australia. Apa hewan unik Hewan unik Australia apa? yang pertama kiwi. Hewan. Oh, hewan. Ya, Kanguru, kanguru. emu, Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kelompok 2 persiapan ditempel sudah. Langsung aja tempel, enggak apa-apa. Tadi buku-buku tempel.
Ditempel dulu, kemudian kita maju presentasi ya. Yo, ditempel. Warnanya aja. Langsung tempel aja, enggak apa-apa. Tempel dulu. Oke. Ya, langsung sambil ditempel. Nah, ini ada Liberty. Langsung lem aja. Ada lem. Langsung tempel. Ini apa? Sungai Amazon di Afrika. Ini tempel aja. Nah. Mantap. Tempel lagi. Tempel-tempel aja, yang penting ada ditempel. Tulisannya nggak usah, gambarnya aja. Itu apa? Tempel lagi, Aurora. Ini tanaman di mana ini? Tanaman di Amerika. Ini ada badak. Tempel, Axel, bantu tempel. Aurora tempel. Penguin, di mana penguin? Tempel. Penguin di Eropa ada. Ini di sini. Di Antartika, nah di sini. Yo. Udah cukup itu, tempel yang ada aja. Nih, tempel, habis itu nanti presentasi gantian. Di Asia. Dah, ayo maju kelompok 2. Enggak apa-apa, langsung aja. Ayo. Enggak apa-apa, ayo. Sudah selesai pengerjaannya, udah diwarnai dan sudah ditempel. Ayo kelompok 2 bisa maju. Yo. Ayo, singkat saja langsung. Anggun, langsung saja, kami dari kelompok 2 gitu akan mempresentasikan langsung.
Kasih lihat hasilnya. Nah, ini teman-teman hasil karya mereka menggambar peta buta dan menempel hasilnya. Oke, dijelaskan Anggun, di yang kalian tempel ada apa? Di negara apa ada apa? Ada elang di mana? Di benua Amerika. Apalagi ada komodo di benua apa? Asia. Nah, ada kanguru ditempel benua apa? Kanguru itu ditempelnya kanguru di Australia. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok? Oke, Ilham. Warna benuanya apa saja? Warna benua Asia warna apa, Anggun? Ditanyanya. Kasih lihat. Warna ungu benua Asia. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Lanjut lagi kelompok terakhir. Ayo, nggak apa-apa yang ada. Presentasi langsung dari kelompok terakhir. Berupa peta pikiran ya. Nah, oke. Ayo maju. Nah, dah. Mantap sekali. Dah. Dah, maju. Oh, ada yang lepas lemnya. Ya. Komodonya lepas. Dah. Nah, oke. Kelompok terakhir akan mempresentasikan hasilnya. Sahwa, langsung saja kami dari kelompok 3. Ya, langsung. Kami dari kelompok 3. Akan mempresentasikan. Ya, balik gambarnya, kasih lihat teman-teman hasil karyanya. Nah, ini peta pikiran yang telah ditempel binatang-binatang ciri khasnya. Oke, bisa dijelaskan Giska gambarnya apa saja? Di benua apa ada gambar apa? Kasih lihat dong. Nah, di benua Afrika ada singa. Amerika ada elang, Eropa ada elang, Australia ada kanguru. Di Asia ada apa? Ada komodo. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, kelompok 2 bisa tanya apa satu aja. Kelompok 2 tanya. Anggun tanya apa? Sembarang aja bebas. Penguin berasal dari mana? Antartika. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kembali duduk boleh. Oke, Ilham. Oke, semuanya telah presentasi. Jadi dapat kita ketahui dari 6 benua ini flora dan faunanya berbeda-beda ya, setiap daerah tergantung iklim. Yang paling utama faktor iklim adalah penguat dari benua-benua itu. Selanjutnya selain flora fauna ada juga kehidupan masyarakatnya. Yang daerah dingin itu lebih susah menanam dan daerah Asia lebih gampang menanam. Flora faunanya juga beragam dan
Tentunya ciri khas pakaiannya juga yang di dingin pakaiannya tebal-tebal, yang di Asia yang panas pakaiannya tidak tebal-tebal. Oke, sekarang Bapak akan tunjuk tempat benua dan kalian akan menyebutkan benua dan binatangnya. Oke, ini benua apa? Afrika. Binatangnya apa? Singa. Oke, ini benua apa? Asia. Apa binatangnya? Komodo. Lanjut, ini apa? Australia. Binatangnya? Kanguru. Ini benua apa yang kecil-kecil ini? Eropa. Apa binatangnya? Oke, lanjut. Yang terakhir, ini benua apa? Amerika. Negaranya apa saja? Brazil, Amerika, Argentina. Nah, itu negara-negara yang ada di wilayah Amerika dan benua-benuanya. Ciri khasnya semuanya sudah ya. Oke, jadi semuanya sudah memahami di 6 benua ini ciri khasnya ada apa? Afrika ada singa, ada jerapah, daerahnya tandus dan kering ya. Sedangkan di Eropa itu negaranya maju dan beriklim dingin ya, ada 4 musim. Di Asia itu tanahnya subur dan ada berbagai macam flora fauna. Termasuk ada gurun Sahara yang sangat besar. Itu ada di mana gurun Sahara? Di daerah Afrika. Lanjut di Australia tadi ada kanguru. Di sini ada Amerika Utara dan Amerika Selatan. Oke, semuanya kita sudah memahami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang benua-benua ini? Oke, berarti sudah jelas semua ya. Setelah pembelajaran ini, Bapak harapkan kita semua di rumah bisa lebih mendalami dan mengetahui tentang keadaan-keadaan 6 benua yang ada di dunia ini ya. Pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perbedaan geografis yang ada di Indonesia. Oke. Selanjutnya ada tugas terakhir. Soal evaluasi. Ini dicatat dulu ya. Sebentar aja. Catat dulu di buku. Nanti sambil dikerjakan ya. Satu-satu orang ya. Ini adalah soal evaluasi. 1, benua terluas di dunia apa? Benua yang terkenal dengan piramida Mesir apa? Nomor 2. Yang ketiga, satu-satunya benua yang seluruhnya ada kepulauan terbesar, benua apa? Yang keempat, benua apa yang memiliki 2 bagian utama, yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan disebut benua apa? Dan 5, benua yang dijuluki benua putih karena tertutup lapisan es abadi itu apa? Nah, itu saja. Oke, nanti setelah ini dikerjakan bisa. Nanti kalau yang belum selesai mengerjakan nanti Bapak kasih selembarannya ya.
Nah, ini nanti dicatat di rumah boleh ya. Nah, udah. Ini soal evaluasinya nanti bisa dilanjut, dikerjakan. Karena kita sudah mau pulang, kita akan berdoa dulu. Ketua kelas bisa dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Kita sudah pulang. Tinggal udah kita pulang ya. Udah simpen bukunya. Kita pulang. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.